Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima B dengan NIM 226500020. Pada video kali ini saya akan mereview materi 1 mengenai pengenalan cybercrime. Materinya itu dibagi atas 3, yaitu ruang cyber, kejahatan cyber, dan hukum cyber. Oke, kita langsung saja ke cyberspace. Cyberspace adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Ini adalah lingkungan digital di mana orang-orang dapat berinteraksi, berbagi data, menjalankan bisnis, dan melakukan berbagai aktivitas online. Definisi cybercrime menurut Kamus Cambridge Advanced Learners Dictionary. Internet dianggap sebagai area imajiner tanpa batas di mana Anda dapat bertemu orang dan menemukan informasi tentang subjek apapun. Cyberspace mencakup website, platform media sosial, email, dan semua jenis layanan online yang memungkinkan interaksi dan komunikasi melalui teknologi komputer. Ini adalah konsep penting dalam era digital yang memengaruhi banyak aspek kehidupan kita saat ini. Sejarah awal munculnya cyberspace awal 1960-an dan 70-an. Awal mula dunia maya di era ini pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan ARPANET yang merupakan pendahulu internet modern. ARPANET dibangun untuk keperluan militer dan penelitian ilmiah. Pada tahun 1970-an, ARPANET mulai menghubungkan berbagai universitas dan institusi penelitian. Tahun 1980-an, dekade ini menyaksikan perkembangan lebih lanjut dalam jaringan komputer, termasuk pengembangan protokol TCP atau IP yang menjadi dasar internet. Tahun 1983, ARPANET beralih sepenuhnya ke TCP atau IP. Selama dekade ini, mulai muncul layanan online seperti bulletin board system yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara elektronik. Tahun 90-an adalah era di mana World Wide Web ditemukan oleh tim Berners-Lee tahun 1989 dan mulai diperkenalkan kepada publik. Penggunaan Triple W ini secara massal mengubah cara untuk mengakses informasi dan berkomunikasi secara online. Pada tahun 1993, browser web grafis Mosaic diluncurkan, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menjelajahi web. Tahun 2000-an, selama dekade ini, internet menjadi lebih mudah diakses dengan cepat dan semakin banyak perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan Facebook muncul. Situs web sosial seperti Friendster, MySpace, dan Facebook juga muncul, mengubah cara orang berinteraksi secara online dan berbagi informasi. Tahun 2010, penyebaran perangkat seluler dan smartphone mengubah cara orang mengakses internet, menjadikannya lebih terjangkau dan portable. Aplikasi seluler dan media sosial semakin mendominasi aktivitas online, sementara internet mulai digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan hiburan. Tahun 2020, pada saat pandemi COVID-19, mempercepat transformasi digital di seluruh dunia dengan lebih banyak pekerjaan, pendidikan, dan interaksi sosial yang beralih ke lingkungan online. Pada saat yang sama, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things atau IoT, dan blockchain terus mempengaruhi perkembangan dunia maya. Istilah cyberspace pertama kali digunakan untuk menjelaskan dunia maya yang terhubung secara langsung ke internet oleh John Perry Barlow pada tahun 1990. John Perry Barlow adalah seorang penulis, aktivis, dan salah satu pendiri Electronic Frontier Foundation, sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak pengguna dan kebebasan di dunia maya. John Perry Barlow sendiri mendeklarasikan Declaration of the Independence of Cyberspace. Definisi cybercrime.
juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber, merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, dan perangkat elektronik lainnya. Cybercrime melibatkan penyalahgunaan teknologi ini untuk menciptakan kerugian, merusak, atau mengancam individu, perusahaan, atau pemerintah. Ini adalah bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Pada Kongres PBB yang dikutip oleh Badan Nawawi Arif yang membahas tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan di Havana, Kuba pada tahun 1990 dan di Wina, Austria pada tahun 2000 mengidentifikasi dua istilah yang terkait dengan pengertian kejahatan cyber atau cybercrime, yaitu kejahatan cyber dan kejahatan terkait komputer atau computer related crime. Karakteristik khusus dari kejahatan cyber dapat mencakup berbagai hal. Berikut adalah 5 karakteristik penting yang digunakan yang menjadi ciri khas dari kejahatan cyber. Yang pertama, ruang lingkup kejahatan. Kedua, sifat kejahatan. Ketiga, pelaku kejahatan. Keempat, modus kejahatan. Dan terakhir, jenis kerugian yang ditimbulkan. Karakteristik ini menunjukkan kompleksitas dan dinamika dari kejahatan cyber yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan, deteksi, dan penegakan hukum yang efektif. Jenis-jenis kejahatan cyber. Pertama, ada pencurian identitas. Contohnya, seseorang mencuri informasi pribadi seseorang seperti nomor kartu kredit atau informasi akun bank untuk melakukan transaksi ilegal atas nama korban. Kedua, ada phishing. Contohnya, pelaku mengirim email atau pesan palsu yang mengecoh korban untuk menjadikan informasi pribadi seperti kata sandi atau kartu kredit. Ketiga, ada malware, perangkat lunak berbahaya. Contohnya, virus komputer yang menginfeksi komputer korban dan mencuri data pribadi atau merusak sistem. Keempat, ada ransomware. Contohnya, perangkat lunak yang menginskripsi data korban dan meminta tebusan untuk mendeskripsi data tersebut. Kelima, ada peretasan atau hacking. Contoh, pelaku meretas situs web atau jaringan perusahaan untuk mencuri data atau merusak sistem. Keenam, serangan distributed denial of service. Contohnya, sebuah kelompok pelaku meluncurkan serangan tersebut terhadap situs web atau jaringan, membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Kejahatan cyber yang ketujuh, pencurian kekayaan intelektual. Contohnya, mencuri dan menyebarkan produk atau informasi rahasia bisnis dari perusahaan pesaing. Kedelapan, pemalsuan. Contohnya, membuat dokumen palsu atau identitas palsu untuk melakukan penipuan atau aktivitas ilegal. Kesembilan, ada pornografi anak. Contohnya, menyebarkan atau menyimpan materi pornografi yang melibatkan anak-anak yang merupakan tindakan ilegal. Kesepuluh, cyberbullying. Contohnya, menghina atau melecehkan seseorang secara online dengan mengirim pesan atau konten merendahkan. Ke-11, penyebaran informasi palsu. Contohnya, pelaku meretas situs web atau jaringan perusahaan untuk mencuri data atau merusak sistem. Ke-12, peretasan email. Contohnya, meretas akun email seseorang untuk mencuri informasi atau mengirim pesan palsu atas nama korban. Ke-13, pengintaian. Contohnya, negara atau kelompok rahasia mencoba mengumpulkan informasi rahasia dari pihak lain seperti perusahaan atau pemerintah. Ke-14, penggelapan. Contohnya, mengancam untuk merilis informasi rahasia atau merusak reputasi korban jika tidak diberikan uang tebusan. Ke-15, ada kejahatan keuangan online. Contohnya, menipu korban untuk mengirim uang atau informasi keuangan melalui metode online yang tidak sah. Ke-16, ada pelanggaran privasi. Contohnya, merekam atau memonitor aktivitas pribadi seseorang tanpa izin mereka. Ke-17, ada pencurian akses. Contohnya, mencuri kata sandi atau mencoba masuk ke akun atau sistem komputer tanpa izin. Ke-18, ada kejahatan seksual. Contohnya, menggunakan internet untuk mencari atau merayu seseorang baik dewasa maupun anak-anak di bawah umur untuk tujuan seksual. Ke-19, ada pemerasan online. Contohnya, mengancam untuk mengungkapkan rahasia atau foto pribadi korban jika tidak memenuhi tuntutan sang pelaku.
Ke-20 dan terakhir, kejahatan sumber daya komputer. Contohnya menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa izin seperti pertambangan kripto yang tidak sah atau cryptojacking. Di sini ada 3 kasus kejahatan cyber. Yang pertama itu kasus Via Valen menerima pesan mesum. Komnas Perempuan sebut ia merupakan korban pelecehan seksual di dunia maya atau cyber bullying. Penyanyi pop dangdut Via Valen memposting screenshot pesan mesum yang diterimanya di Instagram pada Selasa malam 4 Juni 2018. Pesan tersebut berisi I want you stay for me in my bedroom wearing sexy clothes. Komisioner Komnas merupakan Sri Nur Herwati menjelaskan bahwa yang dialami Via Valen termasuk pelecehan seksual berbasis cyber. Terkait medianya, ini termasuk cyber harassment, bentuk kekerasan seksual. Kalau dalam RUU penghapusan kekerasan seksual masuk dalam pelecehan seksual non-fisik, kata Sri Nur Herwati pada BBC Indonesia pada tanggal 5 Juni 2018. Sri menilai bahwa tindakan Via Valen mengumumkan pelecehan yang menimpanya ke media sosial adalah tindakan yang tepat. Posting ini sebaiknya dibaca sebagai alarm pendukung atau dukungan agar tidak ada impunitas dan korban mendapat pemulihan, kata Sri. Ini merupakan sumbernya. Kasus kedua yaitu wartawan jadi korban penipuan melalui media sosial hingga mencapai 66 juta rupiah ya. Kejahatan keuangan online. Seorang wartawan salah satu media nasional berinisial BIP umur 26 menjadi korban penipuan transaksi online melalui media sosial Instagram dengan akun fashionwoman.id hingga 66.500.000. Menurut korban, kasus berawal dari transaksi daring tanggal 16 Maret 2024 saat korban ingin membeli pakaian dari akun Instagram tersebut dengan nominal 400.000 dengan cara mentransfer melalui BNI dengan nomor rekening yang tertera atas nama Dian Atarini Astuti. Akan tetapi pengiriman mengalami permasalahan izin karena pakaian merupakan barang import sehingga saya tidak menerima pakaian tersebut hingga saat ini, ungkap sang korban saat dikonfirmasi. Kemudian korban sempat berkomunikasi dengan sosok yang diduga pemilik atau owner atas nama Anita melalui nomornya yang saat ini sudah tidak bisa dihubungi atau dihapus, mungkin atau dinonaktifkan gitu. Di bawah ini adalah sumber informasinya. Nah, kasus yang ketiga ini Twitter didenda mencapai 2,1 triliun akibat pelanggaran privasi penggunanya. Dalam kasus kejahatan ini merupakan kejahatan cyber pelanggaran privasi. Twitter menghadapi denda yang dijatuhkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat, juga Komisi Perdagangan Federal sebesar 150 juta US dollar atau setara 2,1 triliun. Akibat terbukti melanggar privasi pengguna berupa penggunaan data nomor telepon untuk penarget iklan. Akibat pelanggaran privasi tersebut, tentunya keamanan data pengguna kini dipertanyakan, dan maka dari itu pemerintah Amerika Serikat melalui Komisi Perdagangan Federal menggugat Twitter atas kesalahan tersebut. Twitter telah menyetujui pembayaran denda bernilai besar itu karena telah menyalahgunakan data pengguna di rentan waktu bulan Mei 2013 sampai September 2019. Di bawah ini merupakan sumber informasinya. Oke. Itulah penjelasan mengenai review materi 1 saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.